Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hi. It's been a while since the last time I saying that word. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bikin video di channel ini dan karena sudah lama jadi kaku ya sedikit. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Kalau kalian masih tetap menonton video ini, oke, langsung saja. Beberapa bulan yang lalu, saya telah berulang tahun yang ke-27. Dan itu bikin saya teringat bahwa sekitar 4 tahun yang lalu, saya sempat bikin video tentang ketakutan saya karena telah berumur 23 tahun. Itu 4 tahun yang lalu, saya bikin video tentang ketakutan saya. Dan tanpa terasa waktu terus berlalu, tahu-tahu di tahun ini saya sudah berusia 27 tahun. Aduh, lama banget. Dan selama 27 tahun saya hidup, saya merasa ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan. Entah itu dari orang-orang, dari pengalaman pribadi, atau dari hasil berpikir saya, dari buku-buku yang saya baca. Dan langsung saja inilah dia 27 pelajaran hidup yang saya dapatkan selama saya hidup, selama 27 tahun. Yang pertama, jadilah idealis dan kapitalis pada tempatnya. Maksudnya begini, saya mengerti bahwa setiap orang itu pasti punya idealismenya masing-masing, pasti punya rasa keadilannya masing-masing, ada kompas moralnya masing-masing. Dan ya, bagus untuk menjadi orang yang idealis, tapi tidak bagus untuk menjadi orang yang idealis jika bukan pada tempatnya. Dalam artian, ketika kamu berada pada lingkungan dalam artian ketika kamu berada pada lingkungan yang mengharuskanmu untuk bersikap kapitalis, maka jadilah kapitalis. Dan ketika kamu berada pada lingkungan yang mengharuskanmu untuk menjadi idealis, maka jadilah idealis. Semisalnya kayak gini. Semisalnya kamu bekerja pada salah satu perusahaan yang sebenarnya bukan passionmu, bukan minatmu di situ, tapi kamu kerja di sana karena kamu butuh uangnya, karena kamu butuh tempat kerja. Ya, maka pada waktu itu ya jadilah seorang yang kapitalis, jadilah orang yang bekerja untuk mencari uang. Dan bagaimana dengan idealismemu? Ya, mau tidak mau harus disingkirkan dulu karena memang kondisinya lagi urgen, kebutuhan kita ini ya butuh duit. Maka dari itu jadilah idealis, maka dari itu jadilah kapitalis pada saat kamu di tempat kerja. Nantilah ketika kamu ke rumah, atau ketika kamu sudah punya tabungan yang cukup, kamu sudah mapan, maka kamu bisa menjadi idealis karena kamu sudah punya uang. Jadi kamu bisa keluar dari tempat kerjamu, cari kerja di tempat lain yang sesuai dengan passionmu, yang sesuai dengan minatmu, atau mungkin bikin perusahaanmu sendiri yang sesuai dengan idealisme yang kamu punya. Jadi yang saya dapat adalah memang bagus untuk menjadi seorang idealis, tapi kita harus menempatkannya pada tempatnya dan pada waktunya juga sih. Jika di luar daripada itu, maka tidak salah ketika kita menjadi seorang yang kapitalis. Ya, namanya juga hidup, karena hidup kan memang seperti itu. Yang kedua, nikmati hari ini tapi hari esok juga penting. Ada banyak sekali quote-quote yang saya baca ketika saya berumur awal 20-an yang mengatakan bahwa hari ini adalah yang utama, esok itu serahkan kepada dirimu esok hari, esok nanti dipikir, jangan terikat dengan masa lalu, bla bla bla. Dan saya berpikir bahwa ya memang hari ini adalah hari yang utama, hari ini adalah present, hari ini adalah sesuatu yang harusnya kita prioritaskan. Tapi tidak ada salahnya untuk juga mempersiapkan masa depan, tidak ada salahnya juga untuk kita memperhitungkan apa yang terjadi pada esok hari, tidak ada salahnya memperhitungkan dampak dari kelakuan kita hari ini kepada hal-hal yang kemungkinan akan terjadi keesokan harinya. Kira-kira yang kita lakukan hari ini itu kira-kira berdampak apa untuk esok harinya. Jadi penting juga untuk memperkirakan masa depan, mempersiapkan masa depan. Hari ini penting, masa depan juga penting, jadi siapkan dua-duanya. Memang ribet tapi begitulah dunia. Yang ketiga, jadilah introvert tapi bukan antisosial. Banyak sekali orang yang salah kaprah tentang definisi introvert. Dia kiranya introvert itu adalah orang yang pemalu, tidak bisa bersosialisasi,
tidak pandai bergaul, tidak punya teman, mengurung diri di kamar menyendiri sampai sampai tua. Well, tidak seperti itu. Belakangan saya juga menyadari bahwa nampaknya saya sudah semakin introvert dan sudah semakin jarang orang yang saya kenal, semakin sedikit circle pertemananku. Dan kupikir bahwa ya tidak bisa Kak begini terus. Jadi harus Kak juga untuk membuka diri, untuk bersosialisasi dan bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan baru juga. Itulah mengapa saya berpendapat bahwa jangan menyamakan orang yang introvert dengan orang yang antisosial. Saya orang yang introvert tapi saya juga bisa bersosial. Perbedaannya saya adalah saya butuh waktu untuk menyendiri. Itu Ji. Butuh waktu untuk fokus ke diri sendiri atau untuk istirahat lah. Yang ya istirahatnya sendirian begitu. Selebihnya saya tetap bisa bersosialisasi. Jadi seperti itu. Pelajaran yang keempat adalah menabung. Saya kira bukan lagi sesuatu yang baru bahwa menabung itu penting, apalagi di zaman sekarang di mana kita sedang berada di tengah-tengah kondisi yang serba kacau balau, entah di negara kita maupun di negara lain. Saya rasa penting untuk menabung. Apakah menabungnya untuk apa, untuk ini, untuk itu, ya tidak usah dipikir dulu, menabung saja. Karena kan orang berpikir kadang, untuk apa Kak menabung? Muka menabung untuk apa? Dah lagi mau beli di masa depan, dah lagi tujuan di masa depan, atau tercapai semua yang kuinginkan. Well, tidak seperti itu. Kita tetap menabung untuk hal-hal yang tidak diinginkan, bukan untuk hal-hal yang diinginkan. Jadi sebisa mungkin kalau punya duit lebih, simpan dan tabunglah. Mulailah menabung dari sekarang. Yang kelima, menahan emosi. Ini sesuatu yang sangat susah sekali untuk dilakukan, apalagi untuk orang macam saya. Meskipun saya dari luar kata orang saya orangnya lumayan sabar, namun sebenarnya saya lumayan berpikir juga dan lumayan emosian juga. Apalagi ketika ketemu dengan orang-orang yang rese tingkahnya, yang banyak sekali ulahnya. Seperti di tahun ini, di tahun kemarin sempat bertemu dengan seorang seperti di tahun ini, di tahun kemarin, di mana saya bertemu dengan seorang teman yang menipu. Dia menipu banyak orang. Ya, emosi. Pengen menghantam mukanya sampai 10.000 kali. Tapi kupikir bahwa kita hidup di negara hukum. Ketika kita melampiaskan emosi kita tidak pada tempatnya, maka kita akan ditempatkan pada tempatnya, di penjara. Jadi penting sekali untuk menahan emosi. Meskipun kadang ingin menabung begitu. Maka solusinya ya itu, cari tempat pelampiasan yang lain sih. Bisa nge-gym atau olahraga yang lain, atau menulis atau apapun itu. Intinya harus pandai-pandai menahan emosi. Apalagi di zaman sekarang semakin banyak orang yang tidak jelas tingkahnya. Yang keenam, hidup memang tidak adil. Menurutku hidup memang tidak adil sih. Kalau ada yang bilang hidup itu adil, well, hidup itu tidak adil. Kalau hidup itu adil, ya tidak akan ada yang namanya manusia. Menurutku hidup itu memang tidak adil sih. Kenapa? Ya saya mengalaminya, orang-orang mengalaminya, kalian pun juga mungkin mengalaminya. Di saat kalian sedang berusaha, mungkin kalian lagi di kantor kerja, kalian lagi di jalanan melakukan sesuatu, kalian lagi bikin project, lagi mengembangkan usaha, lagi merintis bisnis. Di saat yang sama ada orang yang seumuran kalian yang bahkan tidak perlu secapek kalian, tidak perlu seberusaha kalian, dan sudah menikmati hasil jerih payahnya. Bukan hasil jerih payahnya, hasil jerih payah orang tuanya mungkin. Dan memang hidup tidak adil. Ada banyak orang yang berusaha tapi tidak berhasil, ada banyak orang yang berusaha sedikit lalu berhasil, ada juga banyak orang yang tidak berusaha tapi tahu-tahu sudah berhasil. Karena faktor orang tua, faktor keberuntungan, dan sebagainya. Hidup memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Tapi nomor 7 saya mengatakan bahwa iya, hidup itu sebenarnya adil dengan cara tidak adil. Mengapa demikian? Artinya
kehidupan ini sebenarnya dibuat untuk memang membeda-bedakan setiap manusia. Karena ketika hidup ini adil, maka tidak akan ada manusia varian A atau manusia varian B. Artinya karakter kita mungkin akan sama semua, pakaian kita mungkin akan sama semua, kehidupan kita, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan mungkin akan sama semua ketika hidup ini adil. Ketika hidup ini adil, maka semua orang mungkin akan menjadi presiden, semua orang mungkin akan menjadi PNS, semua orang menjadi tentara, dan tidak ada yang menjadi mas-mas biasa, tidak ada yang pengangguran, tidak ada yang minta-minta di jalan. Ya, hidup ini adil dengan cara yang tidak adil sih. Yang kedelapan, tidak usah punya banyak teman. Ini pelajaran yang saya dapatkan setelah bertahun-tahun hidup bahwa kita tidak harus punya banyak teman. Kenapa? Ya karena kalau kita punya banyak teman, kemungkinan teman-teman tersebut bukanlah teman, lebih kepada kenalan sih. Karena teman yang benar-benar teman adalah teman yang betul-betul ada di saat kita butuh, dan kita juga merasa bersimpati ketika dia butuh, dan kita selalu berusaha untuk ada ketika dia butuh. Lebih kepada definisi teman sih sebenarnya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa asal dia mengenal si A maka si A adalah temannya, padahal sebenarnya itu cuma kenalan. Teman itu adalah sesuatu yang itu tadi, yang ketika kau butuh dia ada, yang ketika dia butuh kau juga selalu ada, dan tempat dimana kau menghabiskan waktu tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Kalau kau masih berpura-pura menjadi orang lain ketika bertemu si A atau si B, ya artinya si A dan si B itu bukanlah temanmu, cuman sebatas orang yang kau kenal saja. Yang kesembilan, tidak usah punya banyak teman, tapi usahakan punya banyak relasi. Artinya ketika kau hidup di dunia ini, ya mau tidak mau kau harus punya banyak relasi, karena kau akan terlibat pada banyak sekali masalah-masalah yang sangat kompleks. Masalah-masalah kehidupan itu sangat kompleks, dan ya kita butuh relasi sih. Semisal kita butuh kenalan penjual yang dagang di pasar, biar ketika kita kehabisan stok di tempat lain kita bisa ke dia. Seperti kita butuh orang yang kerja di bidang pemerintahan, biar ketika kita mau mengurus sesuatu kita bisa minta bantuan ke dia. Semisal kita butuh teman atau relasi yang bekerja di bidang kesehatan, biar ketika kita ingin berobat, ingin konsultasi, kita bisa langsung ke dia. Jadi ya memang sih kita butuh banyak relasi, dan tidak harus semuanya menjadi teman. Kenalan cukup, yang penting kita punya relasi. Ketika kita butuh, ketika kita ingin sesuatu, kita tahu jalurnya harus kemana, kita harus menghadap kemana, begitu. Yang ke-10, manusia adalah makhluk yang suka berbohong. Dan ini saya sangat sepakat dengan statementnya, bahwa manusia memang makhluk yang sangat suka berbohong. Kenapa? Ya karena kita punya kelemahan, kita semua punya kekurangan, kita semua punya sesuatu yang tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain. Dan untuk menutupi hal tersebut, maka kita akan berbohong. Banyak orang yang seperti itu di tempat kerja, di keluarga mungkin, di lingkungan pertemanan mungkin, teman-teman sekolah kalian, teman-teman kampus kalian, mungkin bahkan saya sendiri pun, orang-orang lain pun, kalian pun juga mungkin suka berbohong. Dan apakah itu hal yang salah? Well, enggak juga sih. Malahan itu sebenarnya hal yang wajar. Kenapa? Karena kita semua adalah makhluk hidup, dan kita dirancang untuk bertahan hidup. Salah satu bentuk proses pertahanan hidup kita adalah dengan memberikan informasi yang seperlunya saja kepada orang lain, memberikan sesuatu yang secukupnya saja pada orang lain, dan tidak membuka diri kita kepada orang lain secepat itu. Nantilah ketika kita akrab dengan orang lain, baru kita membuka diri kita pelan-pelan, satu persatu topeng kita buka, kebohongan kita terbongkar, dan sebagainya. Lalu ketika mereka menerimanya, maka dia menjadi teman kita. Tapi untuk orang-orang yang di luar daripada itu semua, yang tidak kita kenal, orang yang bahasanya NPC di mata kita, maka ya kita harus pandai-pandai berbohong. Artinya, jangan menunjukkan kelemahanmu kepada siapapun, jangan juga terlalu cepat menunjukkan kelebihanmu kepada siapapun. Jadilah versi yang jadilah versi yang paling normal di khalayak umum. Dengan demikian kau tidak akan gampang dimanfaatkan, dan kau tidak akan gampang dijatuhkan juga. Seperti itu sih. Jadi ya memang manusia pun dengan kebohongan. Yang ke-11, yang ke-11, yang ke-11,
Dewasa tidak menjamin kebijaksanaan. Betul sekali. Dewasa tidak menjamin kebijaksanaan. Mengapa? Karena selama saya setahun ke belakang ini, saya banyak bertemu dengan orang dewasa yang lebih tua daripada saya. Tua banget. Umur-umur 50, 60, 70, bahkan 80-an. Dan ternyata mereka semua banyak bohongnya. Ternyata mereka semua banyak tipu-tipunya, banyak garambangnya. Saya adalah orang yang tumbuh dari sebuah apa ya? Ketika saya kuliah sampai saya lulus kuliah, saya selalu beranggapan bahwa satu hal yang menjamin seseorang ketika menjadi dewasa adalah kebijaksanaan. Saya selalu berpikir bahwa orang yang telah dewasa, yang menjadi tua, itu pasti bijaksana semua. Karena telah mengalami berbagai proses kehidupan, lika-liku kehidupan, asam garam kehidupan, nah konsumsi ini semua. Jadi harusnya mereka bijaksana. Nah ternyata tidak seperti itu realitanya. Ketika saya bertemu dengan orang-orang ini, ternyata mereka semua banyak yang menipu, banyak yang suka berbohong, banyak yang melebih-lebihkan. Ada juga yang bahkan sampai apa ya, kayak delusional begitu, kayak merasa bahwa dirinya sudah punya pencapaian yang besar, namun ternyata sebenarnya itu bukanlah pencapaian, lebih kepada apa ya, kebetulan, lebih kepada sesuatu yang bahkan semua orang pun bisa melakukannya dan pernah melakukannya, tapi dia merasa itu sebagai sesuatu yang besar dan dibesar-besarkan juga. Ya intinya setahun ke belakang saya banyak bertemu dengan orang-orang yang lebih tua yang ternyata tidak bijaksana begitu. Ternyata bijaksana tidak ternyata dewasa tidak menjamin kebijaksanaan. Itu mind blowing sih bagi saya. Kemudian pelajaran yang ke-12 ya banyak-banyak ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Banyak di zaman dulu beberapa tahun yang lalu saya selalu berpikir bahwa ya hidup saya untuk makan. Makanya saya suka makan makanan enak, saya suka makan dalam porsi banyak, mencari makanan yang enak dan saya sukai saja, tanpa mementingkan gizinya, tanpa mementingkan kandungannya, tanpa memikirkan nutrisinya, pokoknya asal makan saja. Dan hasilnya ya sakit-sakitan. Kemudian saya berpikir bahwa bagaimana kalau prinsipnya saya ubah, saya bukan lagi hidup untuk makan, tapi ya makan itu untuk bertahan hidup. Dan ketika saya ubah, saya makan dalam porsi yang lebih sedikit, dengan lebih memperhatikan nutrisi dan juga kandungan gizinya, ya ternyata lebih worth it, lebih bagus, dan lebih sehat juga, dan lebih tahan kenyang lebih lama juga. Ya jadi penting untuk kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tapi sekali-kali boleh juga sih hidup untuk makan. Yang ke-13, jangan terlalu senang, dan yang ke-14, jangan terlalu sedih. Ini adalah satu pelajaran yang saya dapatkan dari bertahun-tahun proses saya hidup. Saya tidak mau merasa paling tua, tidak mau merasa si paling berpengalaman, tapi ya lumayan banyaklah hal-hal yang bikin kita down selama beberapa tahun belakangan ini. Dan ada juga beberapa hal yang bikin kita senang. Dan saya berpikir bahwa sebenarnya terlalu sedih itu tidak baik sih. Terlalu senang juga tidak baik. Kenapa? Karena kesedihan dan kesenangan itu selalu datang silih berganti. Artinya ketika kau terlalu senang, kau lagi naik-naik, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, kau jatuh dari ketinggian, sakit dong. Begitupun juga ketika kau sedih tenggelam dalam, tiba-tiba ada sesuatu yang menyenangkan, ya kau tiba-tiba naik ke atas lagi, kaget juga dong. Perubahan di hidup itu sangat sangat cepat sekali, sangat tidak terukur juga, dan sangat tidak terprediksi juga. Artinya setiap kemungkinan selalu ada. Maka dari itu saya berpikir bahwa ya kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu sedih, karena semua ini pasti akan berlalu. Yang ke-15, jangan pedulikan orang yang tidak peduli denganmu. Ini penting sekali. Karena banyak sekali orang saya lihat berusaha untuk tampil sedemikian rupa, semenarik mungkin, serapi mungkin, sebaik mungkin, demi orang-orang yang bahkan sebenarnya orang itu pun tidak tahu kau siapa. Yang bahkan ketika kau lewat di depannya pun kau mungkin cuma lewat 3 detik, 2 detik, dan sudah, orang itu lupa. Jadi tidak usah terlalu effort untuk orang-orang yang bahkan tidak kau kenal, yang tidak peduli denganmu. Artinya tidak usah kau paksakan, misalnya dalam konteks berpakaian, tidak usah kau paksakan untuk berpakaian yang rapi, yang bagaimana, yang sampai kau menyiksa dirimu sendiri, atau sampai kau bela-belain pergi beli
pakaian itu yang harganya mahal, mungkin kau menguras tabunganmu, menguras uang makanmu hanya untuk berpakaian seperti itu, rapi seperti itu, kau beli parfum mahal, kau beli make up mahal, hanya untuk bertemu dengan orang-orang yang bahkan tidak kau kenal atau tidak peduli denganmu. Ya, kalau punya pakaian yang seadanya dan masih layak dan masih cocok, ya pakai saja yang itu. Tidak usah kau terlalu effort untuk orang yang bahkan tidak mengenalmu. Kecuali kalau orang itu sudah kau kenal, baru kau effort. Tapi kalau belum terlalu kau kenal, ya ngapain terlalu effort. Karena itu tadi, kita semuanya ini hanyalah NPC di mata orang lain. Dan orang lain pun juga adalah NPC di mata kita. Layaknya kita yang tidak peduli orang lain, orang lain pun juga sebenarnya tidak peduli dengan kita. Jadi stop, berhentilah untuk berpikir bahwa kau adalah center of the universe. You're not the center of universe. You are not, you just NPC in people's eye. Yang ke-16, jangan samakan standarmu ke semua orang. Ini penting banget, karena saya yakin setiap orang punya standarnya masing-masing. Setiap orang punya prinsip hidupnya, idealismenya masing-masing. Dan kadang kita terlalu memaksakan idealisme kita, prinsip kita, standar kita kepada orang lain yang tentu saja berbeda dengan kita. Ini yang saya alami. Beberapa kali saya kayak berusaha untuk memaksakan idealisme saya, bahwa kau harus begini, kau harus begitu, ikuti saya. Tapi kan dia bukan kau, dia berbeda dengan kau, pengalaman hidupnya beda, referensinya beda, preferensinya beda, kenapa dia harus seperti kau? Jadi berhentilah untuk menyamakan standarmu kepada semua orang, karena tiap orang punya standarnya masing-masing. Tiap orang punya pengalamannya, punya filosofinya, punya prinsipnya dalam menjalani hidup masing-masing. Jangan menyamakan standarmu dengan orang lain, karena dia bukan kau dan kau bukan dia. Yang ke-17, hidup memang bukan perlombaan. Ini penting sekali. Hidup bukan perlombaan. Banyak sekali orang yang saya lihat di umur 27 harus begini, di umur 29. Saya pun juga begitu. Saya pernah berpikir untuk menikah di umur 25 tahun dan sekarang umur 27 saya malah nggak kepikiran untuk menikah. Kenapa? Karena saya dulu merasa bahwa ya hidup tentang perlombaan. Umur nggak ada yang tahu, jadi harus cepat-cepat sukses, cepat-cepat berhasil biar bisa tenang, biar bisa begini, begitu, begitu. Dan setelah aku pikir-pikir, ya untuk apa? Untuk apa harus punya mobil di umur 20 tahun? Untuk apa harus punya rumah di umur 23 tahun? Untuk apa harus punya istri di umur 25 tahun? Kalau nyatanya ternyata memang kau belum butuh atau kau belum mampu. Dan it's okay, karena tiap orang memang punya pasnya masing-masing. Tiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi kau tidak harus seperti temanmu si A yang sudah punya istri, anak, rumah, dan kaya di umur 23 tahun, sedangkan kau di umur 25 tahun belum punya apa-apa. Ya, it's okay, yang penting lu berusaha aja. Jangan terlalu memaksakan diri untuk seperti orang lain, karena kamu tidak sedang lomba dengan dia. Kamu tidak sedang mengikuti olimpiade lari maraton dengan dia. Tidak. Jalani saja hidupmu selama itu bisa bikin kau tenang, maka itulah yang kau jalani. Begitu saja sudah cukup. Yang ke-19, yang ke-18, bahagia adalah tenang. Ini yang saya bilang. Bertahun-tahun saya mencari tahu definisi bahagia itu apa sih sebenarnya. Apakah bahagia adalah punya uang banyak? Apakah bahagia adalah punya badan sehat? Apakah bahagia adalah punya pasangan hidup, punya rumah, punya mobil, punya hewan peliharaan yang lucu, punya anak-anak? Well, mungkin itu adalah definisi bahagia bagi sebagian orang. Tapi dari apa yang saya jalani, apa yang saya pelajari, apa yang saya lihat, dengar dan rasakan, bahwa bahagia itu sebenarnya adalah ketika kamu berada pada titik yang disebut dengan ketenangan. Artinya kamu dalam posisi yang cukup, lagi tidak butuh apapun, lagi tidak kekurangan apapun, dan lagi tidak menginginkan apapun. Lagi tidak terlalu senang, lagi tidak terlalu sedih, tenang, damai, diam, bengong. Bahkan duduk diam di sore hari sambil minum kopi di teras rumah, itu adalah kebahagiaan sebenarnya bagi saya. Karena dalam titik itu saya tidak merasa lagi butuh apapun, lagi tidak kekurangan apapun, dan lagi tidak menginginkan apapun. Lagi tidak sedih juga, lagi tidak galau juga, lagi tidak marah juga. Hanya sekedar duduk menikmati apa yang ada di meja, secangkir kopi,
dan menikmati apa yang ada di depan mata, pemandangan awan dan kabel-kabel listrik. Dan itu menenangkan. Dan saya rasa itulah definisi kebahagiaan sebenarnya. Lagi pula kita bekerja, kita berusaha, kita mendekati orang-orang, kan tujuannya supaya kita bisa hidup tenang. Jadi saya rasa kebahagiaan itu adalah ketenangan. Saya rasa sih. Yang ke-19, setiap orang bisa berubah kapan saja. Dan ini yang saya alami juga sih. Pernah ketemu dengan teman yang beberapa tahun lalu perilakunya baik, akhlaknya baik, kelakuannya baik, pokoknya satu frekuensi dengan saya, tapi beberapa tahun kemudian setelah saya bertemu, tiba-tiba dia menjadi orang lain yang berbeda, yang entah apa yang dia alami sampai seperti itu. Dan itu bikin saya berpikir bahwa ya seseorang bisa berubah. Seseorang bisa berubah, pun kalau karakternya tidak bisa diubah, sifatnya bisa berubah, kelakuannya bisa berubah, tingkahnya bisa berubah. Jadi, ketika kamu bertemu dengan orang baru atau bertemu dengan teman lama, maka siapkanlah asumsi di kepalamu bahwa mungkin dia akan berubah, mungkin akan ada perbedaan dari dia, entah jadi lebih baik atau lebih buruk. We never know. Yang ke-20, penting untuk pandai berbicara. Penting untuk pandai berbicara. Kenapa? Karena di zaman sekarang ya apa-apa emang butuh berbicara sih. Kayak kau mau baca 1000 buku, kau mau pergi ke 1000 negara, nggak sampai sih, negara cuma 200. Kau mau pergi ke 200 negara, ke tempat A, ke tempat B, mengenal banyak orang, tapi kalau kau nggak pandai dalam artian tidak bisa membawa diri melalui kata-kata, maka akan susah juga untuk diterima sama orang lain. Jadi, skill berbicara atau menyampaikan pendapat atau lebih luasnya lagi storytelling, storytelling itu penting sih, penting banget. Yang ke-21, semua orang memakai topeng. Saya memakai topeng, kalian memakai topeng, orang-orang di rumah kalian memakai topeng, semuanya memakai topeng. Kenapa? Karena kita selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu adalah orang yang penting. Itulah mengapa banyak orang yang setelah kenal temannya bertahun-tahun atau menikah bertahun-tahun, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Karena pada akhirnya dia melihat pasangannya tanpa topeng. Berarti selama ini pasangannya menggunakan topeng. Dan ya, memang seperti itulah manusia sih. Saya pun juga memakai topeng, dan hanya akan saya buka topengnya pada orang yang memang saya percaya. Jadi saya rasa hiduplah dengan asumsi bahwa semua orang di sekitarmu menggunakan topeng. Dan suatu saat nanti ketika dia membuka topengnya, jangan kaget. Ada dua kemungkinan, entah dia benci dengan kau atau dia percaya dengan kau. Jadi persiapkan reaksimu untuk hal-hal semacam itu. Yang ke-22, kamu tidak sepenting itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sebenarnya tidak penting. Kalau kita mati hari ini, mungkin kita akan dibikinkan acara 3 hari untuk yang Islam. Setelah itu orang akan melupakan kita perlahan-lahan dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi karena kita tidak sepenting itu, maka nikmatilah waktu yang ada, lakukanlah kesibukan yang ingin kamu lakukan, jalani hari-hari yang ingin kamu jalani. Jadi seperti apa yang kau mau, dan jangan terlalu pusingi hal-hal yang di luar kendalimu, karena pada akhirnya kita tidak sepenting itu di mata orang lain. Di mata orang lain mungkin penting di mata orang yang kita kenal, tapi di mata orang lain you're not that important. Yang ke-23, mental semua orang tidak sama. Iya, mental semua orang tidak sama. Banyak sekali saya dapati teman-teman seumuran saya atau yang di bawah saya, bahkan yang di atas saya, ternyata mentalnya itu agak lemah. Kayak dihardik sedikit langsung baper, akhirnya keluar, pergi, nggak kembali-kembali. Kayak disuruh sedikit merasa bahwa dirinya sedang ditindas, dibully, dan sebagainya. Padahal kan tidak seperti itu konsepnya. Banyak sekali saya rasa orang yang merasa yang terlalu gampang memasukkan semuanya ke dalam perasaannya begitu. Padahal tidak seharusnya, semestinya seperti itu. Penting untuk kita untuk melihat bukan cuma dari POV diri kita sendiri, tapi juga dari POV orang lain. Semisal ketika ada orang yang marah ke kita, ya kalau kita melihat dari POV kita, orang ini merugikan saya, orang ini
merendahkan saya, mengata-ngatai saya, memarahi saya harusnya marah balik atau saya harusnya menangis. Tapi kalau kita melihat dari POV mereka juga, oh mungkin saya punya kesalahan, mungkin saya pernah berbuat sesuatu yang tidak mengenakan bagi dia, atau mungkin justru malah sebenarnya saya yang merugikan dia, maka dari itu dia pantas marah ke saya. Jadi penting untuk melihat POV bukan cuma dari dirimu sendiri, tapi dari orang lain. Dengan demikian, kamu bisa lebih mengendalikan emosimu, tidak baperan, mentalmu lebih kuat, dan tentunya kamu lebih selamat. Yang ke-24, kerja keras itu benar-benar melelahkan. Benar-benar melelahkan. Tahun kemarin teman-teman, saya sempat bergabung dengan sekelompok orang untuk membuat sekolah. Ya, kita literally bikin sekolah, kita bikin SMK. Dan saya rasa ini akan menyenangkan, ini akan seru, akan banyak hal-hal baru, bertemu orang-orang baru, pengalaman baru. Ya memang iya, bertemu orang baru, pengalaman baru, seru memang, tapi benar-benar sangat melelahkan, menguras energi, pikiran, mental, terutama mental dan sebagainya. Jadi kerja keras itu tidak semudah mengucapkan, tidak semudah memotivasi orang, tidak semudah membaca buku. Kerja keras itu benar-benar keras, benar-benar keras, melelahkan, capek, dan capeknya itu betul-betul kayak apa ya? Bukan capek yang pas di sekolah, bukan capek pas kita lagi kuliah yang kita tahu akan berakhir, kayak kita tahu jam pelajarannya akan berakhir, jam kuliahnya akan segera berakhir. Jadi kita punya tujuan dan kita punya pemahaman, keyakinan bahwa capeknya akan berakhir. Sedangkan ketika kita bikin sesuatu dari nol, kita benar-benar tidak tahu sampai kapan capeknya akan terus berlanjut. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan akan terus berlanjut. Panjang sekali. Sampai-sampai kita capek sendiri, sudah capek-capek lagi, capek-capek. Pokoknya kerja keras itu benar-benar melelahkan sih. Benar-benar tak terdefinisikan sih kalau kata saya. Yang ke-25, carilah zona nyaman. Banyak sekali orang yang saya lihat mengatakan bahwa kamu harus keluar dari zona nyaman. Jangan lama-lama di zona nyaman. Keluarlah. Carilah zona nyaman. Keluar dari zona nyamanmu. Saya malah berpikir justru sebaliknya. Karena selama ini saya merasa bahwa saya sedang tidak berada di zona nyaman. Saya justru berada di zona zona berbahaya, zona darurat, zona degradasi. Pokoknya zona yang tidak nyaman lah. Justru saran saya, carilah zona nyaman. Lalu ketika kau dapat zona nyaman itu, tinggallah di situ. Dan kalau kau merasa zona nyaman itu tidak nyaman lagi, carilah zona yang lebih nyaman lagi. Jadi ada zona nyaman dan zona yang lebih nyaman lagi. Karena saya bingung apa sebenarnya definisi zona nyaman itu. Sampai sekarang saya masih mencarinya. Yang ke-26, lebih banyak membaca buku. Ini penting sekali. Kenapa? Karena media belajar yang paling efektif bagi saya itu adalah dengan membaca buku. Dengan membaca buku, kamu tidak hanya melatih pikiranmu, kamu juga melatih imajinasimu, kemampuan berbicaramu secara tidak langsung, dan juga kemampuanmu dalam berpendapat, menyampaikan sesuatu, bahkan juga dalam merumuskan masalah dan menyelesaikan masalah. Makanya saya lebih suka berteman dengan orang yang suka baca buku. Saya juga suka dengan orang yang suka nonton, tapi kalau dia juga suka baca buku itu paket komplit sih. Saya suka dengan orang yang suka baca buku karena saya bisa mendapatkan banyak insight, banyak pelajaran dari orang yang suka baca buku. Jadi kalau kalian punya waktu luang, bacalah buku. Apalagi di zaman sekarang orang-orang semakin meninggalkan buku. Sebenarnya ini kesempatan sih. Artinya jumlah orang yang membaca buku makin sedikit, kesempatanmu untuk belajar dan menjadi lebih daripada mereka yang tidak membaca lebih besar lagi. Jadi bacalah buku, Iqra. Dan yang terakhir, yang bertahanlah yang menang. Pada akhirnya hidup ini bukanlah tentang memenangkan perlombaan. Hidup ini bukanlah tentang menjadi nomor 1, juara 1, bukan seperti itu. Hidup ini adalah tentang bertahan sampai akhir dan tidak menyesalinya. Kenapa? Karena yaitu kalau kita menang di awal lalu kalah di akhir, ya sama saja. Bukankah yang dicari itu adalah husnul khotimah, akhir yang baik? Maka dari itu kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita bertahan hidup. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar, kan innallaha ma'as sabirin. Artinya orang-orang yang bersabar, yang bertahan, ya itulah yang akan mendapatkan kemenangan di akhirnya, bukan orang-orang yang menang dari awal.
Bagus juga kalau menang dari awal dan menang sampai akhir, itu lebih bagus. Tapi kalau kamu bukan orang-orang yang menang di awal, yang bukan orang-orang yang punya privilege di awal, ya bertahanlah, bertahan hidup saja. Karena yang dilihat itu bukan anunya, bukan awalnya, bukan anunya, tapi akhirnya bagaimana. Apakah kamu berakhir dengan kondisi yang baik atau tidak? Karena banyak orang yang saya rasa apa ya, yang hidup sekadar hidup saja, yang membuang semua keinginannya, membuang semua impiannya demi satu kata, demi hidup saja. Ya memang penting, tapi yang lebih penting adalah di kehidupan yang cuma sekali ini, jalanilah hidupmu seperti apa yang kau mau. Bertahanlah sesuai dengan apa yang kau mau. Karena kalau kamu tidak seperti itu, di akhir nanti itu akan muncul kembali dalam bentuk penyesalan. Jadi ya bertahan saja, dan itulah hal yang paling susah sih. Yang paling susah itu bukan memenangi trofi, tapi mempertahankan trofi itu di musim berikutnya dan musim berikutnya lagi. Saya rasa itulah tadi 27 pelajaran yang saya dapatkan selama 27 tahun saya hidup. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.